Selamat datang kembali di pelajaran sekolah sahabat bersama saya Mario. Sungguh suatu sukacita bisa kembali bersama Anda, dimanapun Anda berada, untuk mempelajari firman Tuhan dan menemukan kebenarannya yang meneguhkan iman kita. Pelajaran kali ini membahas salah satu topik yang paling dalam dan sering menimbulkan pertanyaan, tentang perang, kejahatan, dan penghakiman Allah. Bagaimana mungkin Allah yang penuh kasih juga mengizinkan peperangan dan kehancuran? Apa makna di balik semua konflik yang terjadi di Alkitab? Dalam pelajaran yang berjudul, Tuhan berperang untuk Anda, kita akan melihat bagaimana Allah yang berdaulat bekerja dalam sejarah manusia. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menegakkan keadilan, menahan kejahatan, dan menegakkan kerajaan damai melalui Kristus. Isu tentang perang ilahi di Perjanjian Lama menimbulkan banyak pertanyaan. Allah yang berdaulat atas alam semesta dan dunia ini, tetapi Allah yang sama juga turun tangan dalam sejarah manusia, mengalahkan kuasa neraka, membinasakan orang Amori, Amalek, dan Midian. Bagaimana mungkin Allah yang memerintahkan umatnya untuk membinasakan dapat diselaraskan dengan Allah yang penuh kasih? Kita akan membahas hal itu dalam pelajaran ini. Sebelum lebih lanjut, saya ajak Anda untuk subscribe channel ini, like dan komen. Bila Anda terberkati, Anda bisa share konten ini kepada orang lain. Isu tentang perang ilahi di Perjanjian Lama menimbulkan banyak pertanyaan. Allah yang berdaulat atas alam semesta dan dunia ini, tetapi Allah yang sama juga turun tangan dalam sejarah manusia, mengalahkan kuasa neraka, membinasakan orang Amori, Amalek, dan Midian. Bagaimana mungkin Allah yang memerintahkan umatnya untuk membinasakan dapat diselaraskan dengan Allah yang penuh kasih? Kita akan membahas hal itu dalam pelajaran ini. Saya tertarik dengan paragraf terakhir dalam pelajaran Sabtu sore, yang mengatakan, minggu ini, kita akan terus mempelajari kompleksitas perang yang disahkan secara ilahi, batasan dan syarat-syaratnya, visi akhir tentang damai yang ditawarkan oleh para nabi Perjanjian Lama, serta implikasi rohaninya. Itu cukup banyak, bukan? Jadi secara singkat, kita akan melihat apa yang ada di balik peperangan itu. Bagaimana kita melihat kasih dan kemurahan Allah dalam konflik-konflik di Perjanjian Lama, serta bagaimana akhirnya Allah menegakkan pemerintahan damai. Di pelajaran minggu, kita menuju Kejadian 15 ayat 16, di mana ada kalimat yang sangat penting. Ketika keturunanmu kembali ke sini pada keturunan yang keempat, sebab dosa orang Amori itu belum genap. Jadi tampak jelas bahwa dalam rencana Allah, dalam pertentangan besar antara kebaikan dan kejahatan, Allah menjangkau semua orang, entah itu orang Amori, Kanaan, atau Midian. Alkitab berkata bahwa Kristus adalah terang yang menerangi setiap manusia yang datang ke dunia. Jadi ketika seseorang lahir, siapapun dia, dimanapun dia, Allah mulai menariknya kepada dirinya. Ia menyatakan dirinya melalui alam, melalui pengalaman hidup, dan melalui dorongan Roh Kudus. Namun ia juga memberikan kebebasan untuk memilih. Dalam kasus orang Amori, ketika mereka terus-menerus memilih menentang kehendak Allah, mereka sedang memenuhi cawan kejahatan. Kita melihat prinsip ini di zaman air bah, ketika seluruh masyarakat menjadi rusak dan pikiran mereka jahat semata-mata. Kejadian 6. Kita melihat hal ini juga di zaman Sodom dan Gomora, dan di masa Babel, ketika muncul tulisan di dinding, menimbang engkau dalam neraca dan didapati terlalu ringan. Inilah prinsipnya, kasih Allah melalui Roh Kudus menjangkau setiap manusia. Allah berusaha menarik mereka, tetapi mereka diberi kuasa untuk memilih. Ada titik di mana cawan kejahatan itu penuh. Mari kita lihat sekarang Imamat 18 ayat 24-30. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan perbuatan-perbuatan itu. Sebab dengan perbuatan-perbuatan itulah bangsa-bangsa itu menjadi najis yang akan kubuang dari hadapanmu. Ayat 29 menambahkan bahwa siapapun yang melakukan kekejian itu akan dilenyapkan dari antara bangsanya. Apa yang disebut kekejian itu? Penyembahan berhala, pengorbanan anak kepada berhala, dan percabulan terang-terangan. Hal yang sama disebutkan dalam Ulangan 18 ayat 9-14, ada praktek sihir, tenung, perdukunan, dan menghubungi arwah. Jadi masyarakat itu tidak hanya menyembah berhala dan mempersembahkan anak, tetapi juga melakukan spiritualisme, astrologi, dan semua bentuk pemberontakan terhadap Allah. Catatan di bawah pelajaran minggu mengatakan bahwa pemusnahan orang Kanaan bukanlah keputusan mendadak, melainkan dilakukan setelah masa kasih karunia panjang bagi mereka. Mereka punya waktu untuk mengenal Allah melalui kesaksian para patriark, tetapi mereka menolak dan terus melakukan kejahatan mereka. Akhirnya Allah, hakim yang adil, harus bertindak. Pelajaran Senin membawa kita ke Kejadian 18 ayat 25. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Sepanjang Alkitab,
Allah disebut sebagai hakim yang adil dan benar. Mazmur 7 ayat 11 mengatakan, Allah adalah hakim yang adil. Mazmur 50 ayat 6 berkata, langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Mazmur 96 ayat 10 menegaskan bahwa Tuhan menghakimi bangsa-bangsa dengan adil. Catatan di pelajaran Senin menekankan bahwa perang Israel tidak dimaksudkan untuk kemuliaan mereka sendiri, tetapi untuk menegakkan keadilan dan damai Allah. Pelajaran Selasa berbicara tentang dua kata, pengusiran, dispossession, atau pemusnahan, annihilation. Apakah rencana awal Allah adalah mengusir bangsa-bangsa itu atau membinasakan mereka? Keluaran 23 ayat 28-30 menunjukkan bahwa Allah berencana mengusir mereka, sedikit demi sedikit, melalui sarang lebah atau cara lain, bukan dengan perang besar-besaran. Namun karena dua hal, pemberontakan orang Kanaan dan ketidakpercayaan Israel, maka perang pun terjadi. Bilangan 33 ayat 52 dan 53 juga menunjukkan bahwa mereka harus mengusir penduduk negeri itu dan menghancurkan berhala, bukan membunuh orangnya. Tetapi karena kurangnya iman, Allah bekerja dengan mereka dalam rencana kedua. Ulangan 9 ayat 3 menunjukkan bahwa akhirnya Allah sendiri menjadi api yang menghanguskan, karena situasi telah memburuk. Namun, yang menjadi sasaran bukanlah orang Kanaan itu sendiri, melainkan penyembahan berhalanya. Pelajaran menegaskan bahwa perang suci difokuskan pada penghapusan budaya korup agar Israel tidak terkontaminasi. Siapapun yang meninggalkan tanah itu bisa selamat, hanya mereka yang bertahan di kota-kota berkubu dan menolak Allah yang dibinasakan. Pelajaran Rabu mengingatkan bahwa semua orang diberi kebebasan memilih. Rahab, seorang pelacur dari Kanaan, memilih percaya dan diselamatkan. Gibeon juga memilih bergabung dengan Israel. Sebaliknya, Ahan dari Israel justru binasa karena pilihannya sendiri. Ulangan 20 ayat 10 menegaskan bahwa sebelum berperang, mereka harus terlebih dahulu menawarkan perdamaian. Tuhan ingin damai. Ia disebut Raja Damai dalam Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita. Namanya disebut, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesaya 11 menggambarkan bahwa pemerintahan Mesias akan ditegakkan dalam kebenaran dan damai. Kebenaran dan damai selalu berjalan bersama. Suatu hari Yesus akan datang kembali sebagai Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan, menegakkan keadilan dan kedamaian untuk selamanya. Komentar Alkitab Advent menulis bahwa Allah lambat untuk marah dan selalu memberi waktu pertobatan kepada bangsa-bangsa fasik. Namun, ketika waktu kasih karunia berakhir, hukuman datang bukan karena Allah kejam, tetapi karena mereka telah menolak terang yang diberikan. 3 pelajaran utama dari pelajaran ini. Pertama, Allah itu penuh kasih dan murah hati. Kedua, Allah memberi waktu bagi manusia untuk bertobat. Dan yang terakhir, ketika pemberontakan mencapai puncak, Allah yang adil akan menghancurkan kejahatan dan ketidakadilan. Namun, saat ini Ia masih menjangkau dunia dengan kasih karunia dan belas kasihan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pelajaran yang kuat dari kitab Yosua ini, yang memberi kami pengertian tentang keadilan dan kasih Mu, serta membantu kami melihat konflik besar di balik sejarah dunia. Kami tahu Engkau penuh belas kasihan, namun juga hakim yang adil. Tolong kami tetap setia kepada Mu sampai hari itu tiba. Dalam nama Kristus, kami berdoa. Amin.